Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak ya di tanggal 19 Agustus 2020 ya. Merdeka. Itu kata-kata yang sekarang kita sebutkan dengan penuh semangat. Kenapa demikian? Karena hari ini ya di bulan Agustus, tepatnya kemarin tanggal 17 Agustus, kita memperingati 75 tahun Indonesia merdeka ya. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menikmati kemerdekaan ini. Kita memanfaatkan sebaik-baiknya dengan berkarya ya, berlomba-lomba dalam melaksanakan segala kebaikan yang bisa kita lakukan. Oke, alhamdulillah ya anak-anak, kita masih diberikan kesehatan dan nikmat-nikmat yang lain yang mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Di hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 ini kita akan melanjutkan materi PAI, masih berkaitan dengan surat-surat. Kemarin sudah ada surat Al-Kafirun, surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah kemarin berkaitan dengan makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah ya, salah satunya. Kemudian di hari ini kita akan membahas surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat ya yang akan kita bahas hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya supaya tambah berkah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Amin ya. Oke, kita lanjut. Surat Al-Hujurat ini anak-anak adalah surat ke-49. Ya, surat 49. Jadi kalau anak-anak lihat dalam Al-Qur'an susunan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, nah ini surat Al-Hujurat ini menempati urutan ke-49. Jumlah ayatnya surat Al-Hujurat ini terdiri dari 18 ayat. 18 ayat ya. Arti dari Al-Hujurat adalah kamar-kamar ya. Sebelum kita bahas, mari kita sama-sama membaca ya surat Al-Hujurat ini. Siapkan bukunya ya. Yang tidak punya buku boleh lihat ke Al-Qur'an. Ayat ke-11 ya, kita sama-sama bareng ya baca ya. Kita mulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zann inna ba'daz-zanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihatumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nanti anak-anak perhatikan di buku ini ada di halaman 11 berkaitan dengan hukum bacaannya ya. Jadi anak-anak nanti baca teliti hukum bacaan tajwidnya di halaman 11 sama halaman 12 ya. Bapak akan fokus ke pembahasan dari surat Al-Hujurat. Nah, anak-anak tugasnya ini teliti tajwidnya ya, perhatikan dibaca apa saja tajwidnya yang di sini. Oke, paham ya? Makanya Pak ditulis gak usah ditulis, dibaca aja ya, dibaca diteliti. Oke. Lanjut ya. Di ayat ke-12 ini Allah mengawali dengan kata-kata ya ayyuhallazina amanu. Berarti ayat ini khusus ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman. Karena di dalam Al-Qur'an itu ada kata-kata ya ayyuhan nas, itu ditunjukkan bagi umum seluruh umat manusia.
Kalau ini adalah ya ayyuhallazina amanu, berarti ini khusus hanya orang-orang yang beriman saja ya, ditunjukkan tentang ayat ini. Apa kata Allah? Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu stanibu katsiran minaz-zon. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, maksudnya jauhilah oleh kalian zon. Zon itu berprasangka jelek terhadap orang lain. Nah, di sini Allah memberi peringatan kepada orang yang beriman, jangan sampai mempunyai sifat buruk sangka. Ya. Jadi belum apa-apa kita sudah berburuk sangka. Ya. Kenapa? Kata Allah, inna ba'do zonni ithmu. Jadi perbuatan buruk sangka itu perbuatan dosa. Jadi kalau ada apa-apa, ada masalah, jangan didahulukan buruk sangka. Tapi harus apa? Tabayun. Tabayun itu apa Pak? Tabayun itu menanyakan, benar nggak ini masalahnya kayak gini? Jadi jangan apa-apa buruk sangka. Ya, hati kita kok jelek ke orang lain, tapi harus tabayun, nggak boleh zon, berburuk sangka. Kemudian apalagi yang dilarang di ayat 12 ini? Yang kedua adalah mencari kesalahan orang lain. Jadi dicari kesalahan orang lain, tadi cari-cari, sih itu mah apa ya kesalahannya? Oh ini kesalahannya, ayo kita bilang-bilangin ke semua orang. Gak boleh mencari-cari kesalahan orang lain dengan sengaja ingin menjelekkan atau ingin merusak nama orang lain. Tidak boleh ya. Jadi tidak boleh berburuk sangka, tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Kemudian tidak boleh bergunjing. Bergunjing itu apa? Bergunjing itu menceritakan keburukan orang lain. Ya. Jadi kalau ada kita dengar nih tentang si A, kita ceritain lagi ke si B, ke si C, ke si D, sampai menyebar ke semua orang. Nah itu nggak boleh ya. Nggak boleh, kita sebagai orang yang beriman nggak boleh berburuk sangka, gak boleh mencari-cari kesalahan, tidak boleh menggunjing. Tadi apa menggunjing? Nah, tidak boleh ngomongin orang lain. Kemudian Allah mengumpamakan katanya di ayat ini, orang yang menggunjing, membicarakan keburukan orang lain itu seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Kata Allah kan kamu pasti merasa jijik kalau memakan bangkai saudara kamu sendiri. Jadi hati-hati, menggunjing itu diibaratkan oleh Allah seperti memakan bangkai saudara kamu sendiri. Jadi dijauhi perbuatan itu ya, ngomongin orang lain. Kalau ada berita ke kita sampai tentang keburukan orang lain, jangan disampaikan lagi ke teman kita yang lain. Cukup sampai ke kita. Ya, udah tutup saja. Ya, kita saja emang kita sudah sempurna, sudah bersih, sudah suci. Banyak kan kesalahan kita ya. Banyak dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Cuman sama Allah ditutup nih, aib kita itu ditutup. Kalau Allah bukakan aib-aib kita, banyak banget kesalahan kita. Kan ada peribahasa dalam bahasa Indonesia ya. Semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata kita tidak kelihatan. Nah, itu seperti itu. Dosa orang lain yang kecil kita lihat gitu ya, tahu, padahal dosa kita yang banyak seolah-olah kita nggak punya dosa. Makanya nggak boleh menggunjing atau gibah atau ngegosip ya. Menggosip biasanya anak perempuan nih yang suka menggosip ya, anak laki-laki juga sama aja. Nah, nggak boleh ya, itu dosa seperti memakan bangkai darahnya, memakan bangkai saudaranya sendiri. Kemudian yang ketiga ini Allah memerintahkan di ayat 12 ini, memerintahkan supaya kita bertakwa. Takwa itu apa? Senantiasa berhati-hati, senantiasa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Kemudian kalau kita berbuat dosa nih, Pak kemarin aku tuh suka mencari kesalahan orang lain, suka gosip, suka
oh, banyaklah dosa-dosa. Kata Allah, jangan khawatir, kamu tinggal meminta ampunan Allah. Tapi kalau dosanya ke orang lain, ke manusia yang lain, bukan hanya meminta ampunan ke Allah, tapi kita juga harus meminta maaf pada orang yang bersangkutan. Misalkan anak-anak pernah menggosipkan si A, pernah menjelek-jelekan si A, pernah berantem sama si A. Selain anak-anak meminta ampunan kepada Allah, anak-anak juga datangin tuh orang yang pernah kita sakiti, minta maaf. Ya, karena itu dosanya satu kepada Allah, kedua dosa manusia dengan manusia. Ya, salah satu caranya harus meminta maaf ke orang tersebut. Ya, jadi di ayat ini Allah Maha Penyayang. Kenapa Allah Maha Penyayang? Iyalah, kita dikasih tahu bahwa ternyata berburuk sangka itu dosa, bergunjing itu dosa, mencari-cari kesalahan orang lain itu dosa. Allah kasih tahu tuh karena Allah sayang ke kita. Supaya apa ya? Kok gak boleh ngomongin orang, kok gak boleh berburuk sangka kepada orang lain, supaya kita hidup itu tentram, nyaman, damai. Ya, yang penting kita perbaiki diri setiap saat. Ya, oke, di ayat ke 13 ini menjelaskan pada dasarnya Allah tidak membeda-bedakan kedudukan manusia baik laki-laki atau perempuan. Jadi di ayat 13 ini adalah berkaitan dengan bahwa Allah tidak membeda-bedakan kedudukan manusia di hadapan Allah. Kemarin kan ada keterangan yang lain ya, nak, bahwa kalau kita beriman ya, kemudian kalau kita beramal soleh, Allah tidak memperdulikan kamu itu laki-laki ataupun perempuan. Yang penting syaratnya satu, yaitu kamu beriman, maka Allah akan terima ya amal soleh. Jadi Allah tidak membeda-bedakan jenis laki-laki ataupun perempuan. Karena kalau dulu di kalangan bangsa Arab dulu jahiliyah ya, orang itu membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Jadi seolah-olah lebih terhormat laki-laki ketimbang perempuan. Nah, ini Islam ini tidak seperti itu. Sama saja kedudukannya antara laki-laki atau perempuan. Kemudian Allah juga tidak membeda-bedakan ras, suku, bangsa. Jadi kita kan berbeda-beda, apalagi Indonesia keren banget ya. Ada Papua, Kalimantan, Sumatera, ada suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Dayak ya, dan macam-macam lainnya. Kita diikat dalam satu negara Indonesia, berbeda-beda tapi satu jua. Nah, ini dalam Islam juga sama. Kita itu tidak boleh membanding-bandingkan, kita mah orang Sunda, kamu mah orang suku lain, kita tidak menghormati, nggak boleh. Kenapa? Karena perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Allah emang sudah mengotak-kotakan ada dari berbagai suku bangsa. Kita ada yang kulitnya hitam, coklat, kuning, putih, dan lain sebagainya. Itu bukan dicari perbedaan, kerusuhan, tapi itu adalah, kata Allah, tujuannya lita'aruf. Untuk apa? Untuk saling mengenal ya. Jadi mau laki-laki, perempuan, atau berbeda suku bangsa, Allah tidak melihat ke sana ya, tidak membeda-bedakan, semuanya sama di hadapan Allah. Yang membedakan apa? Yang membedakan di hadapan Allah hanya satu, yaitu ketakwaan, kesetiaan, kecintaan kita kepada Allah. Itu yang membedakan manusia di hadapan Allah. Setiap orang punya ciri ya. Allah itu luar biasa, keren, menciptakan manusia itu berbeda-beda sebagai ciri khas. Dan setiap orang kan, meskipun kita kembar ya, ada yang kembar, tetap saja ada yang bedanya, baik dari segi suaranya, kulitnya, matanya, dan lain sebagainya ya. Jadi Allah itu memberikan ciri khas masing-masing. Supaya apa? Lita'aruf, saling mengenal. Bayangkan anak-anak, kalau wajah kita semuanya sama, kita nggak tahu, nggak akan saling kenal ya. Ini yang mana ya namanya, ini yang mana namanya. Makanya Allah beda-bedakan supaya kita saling mengenal. Oh, kalau lihat si ini, oh ini mah namanya misalkan Randy, oh ini mah namanya Kamil, ini mah namanya Melati, ini mah namanya Email, ini mah namanya Abang Noval, ini namanya Aziz. Kenapa kita bisa tahu itu namanya Aziz? Karena ada ciri-cirinya. Aziz ini seperti ini, Aziz ini
laki-laki wajahnya seperti ini. Kenapa kita bisa membedakan, oh itu teh Afani, karena kita tahu ciri-cirinya. Afani mah ini ciri-cirinya gini gini gini. Jadi sekali lagi bahwa Allah tidak membeda-bedakan dari segi fisik, jenis kelamin, ras, kebangsaan, tidak. Yang Allah muliakan itu adalah dari segi ketakwaan dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini berturun berkaitan dengan sebuah peristiwa ketika Rasulullah SAW memerintahkan Bani Bayyadah untuk menikahkan Abu Kim, tukang bekam Rasulullah, kepada seorang wanita dari kelompok mereka. Kemudian mereka berkata kepada Rasulullah, mana mungkin kami mengawinkan putri-putri kami kepada para hamba. Jadi ini ayat ini berkaitan dengan zaman dulu ada orang yang membeda-bedakan, ini mah derajatnya rendah, kita mah derajatnya tinggi, masa dinikahkan dengan orang yang hanya tukang bekam. Nah, ini Allah langsung menegur, tidak boleh membeda-bedakan orang dari segi harta, dari segi bangsa, dari segi jenis kelamin, nggak boleh. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai kalau bantahan tentang strata sosial, kelas-kelas sosial. Misalkan ini mah orang kaya, orang miskin, ini mah yang kasep, ini yang cantik, enggak. Semuanya di hadapan Allah sama, dan semuanya kata Allah, manusia itu kan diciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia telah diciptakan dalam sebaik-baiknya bentuk. Ya, jadi semuanya bagus, semuanya cantik, yang perempuan semuanya kasep, yang laki-laki ya. Dan yang membedakan kita cuma ketakwaannya saja. Oke anak-anak, untuk pembahasan surat Al-Hujurat dicukupkan sekian ya. Semakin banyak kita mempelajari agama Islam, harus semakin bagus juga. Bukan hanya pikiran kita yang semakin cerdas, ilmu kita yang bertambah, tapi akhlaknya harus lebih bagus lagi, berbicara lebih sopan lagi ya, bertutur kata lebih sopan lagi, berperilaku lebih baik lagi, terutama ke orang tua. Anak-anak, berikan pelayanan yang terbaik kepada orang tua kita, karena ridho Allah berada pada ridhonya orang tua. Itu saja mungkin yang Bapak sampaikan di kesempatan hari ini. Salam hangat buat orang tuanya ya. Kita tutup dengan doa, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.